Alat pernapasan hewan contohnya pada burung. Alat pernapasan burung antara lain lubang hidung, trakea, paru-paru, dan pundi-pundi udara atau kantong udara. Pada burung terdapat dua lubang hidung, yaitu lubang hidung luar dan dalam. Lubang hidung luar terdapat pada pangkal paru sebelah atas dan berjumlah sepasang, sedangkan lubang hidung dalam terdapat pada langit-langit rongga mulut. Kedua trakea yang tersusun atas tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Trakea ini bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. Ketiga paru-paru yang terdapat sepasang dan menempel di dinding dada bagian dalam. Paru-paru pada burung dibungkus oleh selaput paru-paru atau pleura dan berhubungan dengan kantong udara. Paru-paru tidak memiliki alveoli dan sebagai gantinya adalah pembuluh udara yang disebut parabronki. Saluran udara pada parabronki bercabang-cabang, yaitu berupa pembuluh kapiler udara yang letaknya berdampingan dengan kapiler darah. Pada burung terdapat kantong udara atau pundi-pundi udara yang berjumlah 9, antara lain 2 buah kantong udara di leher, 1 buah kantong udara di antara tulang selangka, 2 buah kantong udara di dada depan, 2 buah kantong udara di dada belakang, dan 2 buah kantong udara di perut. Seperti mamalia, burung juga bernapas dengan paru-paru, namun pada burung paru-parunya tidak mengembang dan mengempis. Paru-paru burung berukuran tetap ketika bernapas. Paru-paru digunakan burung ketika tidak terbang. Burung juga bernapas dengan kantong udara atau pundi-pundi udara yang digunakan burung untuk bernapas ketika terbang. Selanjutnya, mekanisme pernapasan burung saat terbang. Teman-teman bisa lihat angka demi angka yang terdapat pada gambar. Pertama, trakea. Kedua, kantong udara di leher. Ketiga, kantong udara di antara tulang selangka. Keempat, kantong udara di dada depan. Kelima, kantong udara di dada belakang. Keenam, kantong udara di perut atau abdominal. Ketujuh, paru-paru. Saat terbang, burung melakukan proses pernapasan. Pertama, inspirasi atau udara masuk. Pertama-tama sayap terangkat, kemudian kantong udara di ketiak mengembang, lanjut kantong udara di antara tulang selangka terjepit, kemudian udara masuk ke kantong udara di perut, kemudian sebagian udara masuk ke paru-paru, lalu terjadi proses difusi atau pertukaran gas, sebagian lagi masuk ke kantong udara lain. Yang kedua, ekspirasi atau udara yang dikeluarkan. Pertama-tama sayap diturunkan, kemudian kantong udara di ketiak terjepit, lalu kantong udara di antara tulang selangka mengembang, kemudian udara masuk ke paru-paru, kemudian terjadi proses difusi, lalu kantong udara di bagian dada mengembang, dan terakhir udara terdorong keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Susilawati dari kelas 2E PGSD. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai mekanisme pernapasan burung saat hinggap atau beristirahat. Nah, di sini ada dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Yang pertama, fase inspirasi atau penarikan napas. Nah, awal mulanya udara masuk melalui hidung, kemudian trakea, dan ini terjadi ketika tulang rusuk bergerak ke bawah. Akibatnya, rongga dada dan paru-paru itu mengembang. Paru-paru yang mengembang menyebabkan udara dapat masuk. Kemudian, udara yang kaya oksigen sebagian diserap oleh paru-paru dan terjadi pertukaran gas atau difusi. Sementara itu, sebagian lagi dialirkan menuju kantong udara bagian belakang. Nah, udara yang sudah ada di kantong udara bagian belakang mengalir lagi ke paru-paru dan menuju kantong udara bagian depan. Di sanalah udara sudah tidak banyak mengandung oksigen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem pencernaan pada burung yang dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sistem pencernaan secara mekanik. Pada burung ini berlangsung di dalam rongga mulut dengan bantuan lidah yang mendorong makanan menuju kerongkongan. Dari kerongkongan menuju tembolok yang kemudian menuju empedal. Nah, di dalam empedal, makanan mengalami pengecilan partikel sehingga lebih mudah diserap. Lalu yang kedua, sistem pencernaan secara enzimatis pada burung terjadi di dalam mulut dengan bantuan enzim pitialin
di dalam lambung dengan bantuan asam klorida, di dalam usus dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Lalu yang ketiga, sistem pencernaan secara biologis pada burung dilakukan dengan bantuan bakteri sehingga disebut pencernaan mikrobiologi. Proses pencernaan mikrobiologi terjadi di dalam usus besar. Urutan sistem pencernaan pada burung. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan akan bercampur dengan ludah. Air ludah pada burung berguna sebagai bahan duplikasi air. Tembolok. Tembolok terdapat di dalam tenggorokan bagian akhir. Tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Tembolok berfungsi sebagai tempat penimbun makanan dan minuman. Kemudian, lambung. Di dalam lambung menghasilkan enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Fungsi utama lambung yaitu untuk menyimpan makanan sekaligus mencerna makanan. Selanjutnya, empedal atau ampela. Di dalam ampela terjadi proses pelumatan pakan yang dibantu dengan krit. Krit ini umumnya berupa kerikil, bertahan kata, dan lain-lain. Krit ini membantu ampela dalam melumatkan pakan menjadi partikel